Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nur Yakin Mada Channel. Pada video kali ini saya akan membahas materi masih ada kaitan dengan persamaan kuadrat lagi, ya. Lebih tepatnya adalah menentukan hasil kali dan jumlah dari akar persamaan kuadrat. Sebelum kita mulai, saya akan kembali bagi yang belum subscribe channel aku, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Saya tunggu. Nah, ini untuk memberi semangat lagi kepada saya untuk selalu berkreasi membuat video-video pembelajaran untuk membantu kita semuanya biar lebih paham pada mata pelajaran matematika. Oke, kita mulai materinya, ya. Yang kita bahas seperti yang sama di awal tadi, yang kita bahas adalah tentang menentukan jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini maksudnya kita tidak perlu menghitung atau menentukan dulu akar dari persamaan kuadrat itu berapa, tapi kita bisa menentukan kalau ditambahkan ketemunya berapa atau kalau dijumlahkan ketemunya berapa. Gitu. Oke. Nah, kalau kita punya persamaan kuadrat bentuknya ini ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, seperti ini, ya. Maka x1 ditambah x2, sebelumnya kita udah pernah belajar, ya, menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC, ya, menggunakan rumus. Kalau seperti ini berarti rumusnya rumus ABC karena koefisien dan variabelnya, koefisien dan konstantanya kita gunakan huruf A, B, dan C, gitu ya. Kalau yang kita pelajari dulu x1-nya itu, ya, ini ada x1 tambah x2. Kalau akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 itu ada x1 dan x2, maka x1 tambah x2 itu kan berarti x1-nya negatif b ditambah akar d per 2a, gitu ya. Itu yang kita pelajari sebelumnya. Ditambah dengan kalau x2-nya berarti kan sama dengan ini, cuman yang ini yang atas dikurangi. Negatif b dikurangi akar d per 2a. Oke. Kalau kalau yang kita jumlahkan dua pecahan penyebutnya sudah sama, kan kita tinggal gabung aja. Berarti negatif b ditambah akar d ditambah negatif b dikurangi akar d per 2a. Ketemunya negatif b ditambah akar d ditambah negatif berarti dikurangi b ditambah negatif dikurangi akar d per 2a. Negatif b dikurangi b, ya, ini yang kita hitung. Negatif b dikurangi b berarti negatif 2b. Akar d dikurangi akar d nya ini habis, ya, berarti tinggal per 2a. Kalau kita sederhanakan ini 2, yang ini, ya, ketemunya negatif b per a, ya. Kita simpan di sini. Berarti x1 ditambah x2 rumusnya adalah negatif b per a. Nah, yang berikutnya kita cari perkaliannya. Kalau x1 dikali x2 bagaimana? Hapus dulu. Kalau x1 dikali x2 berarti ini kita kurung, ya, untuk ini aja. Berarti hasilnya adalah yang atas menjadi negatif b ditambah akar d kita kalikan dengan negatif b dikurangi akar d dibagi 2a kali 2a berarti 4a kuadrat. Nah, dengan kalau ini kan perkalian suku 2 bentuknya ini sama, yang satu penjumlahan yang satu pengurangan, ya. Berarti jadinya adalah negatif b kuadrat dikurangi akar d kuadrat per 4a kuadrat. Berarti ketemunya adalah b kuadrat dikurangi akar d dikuadratkan tinggal d per 4a kuadrat. Berarti b kuadrat dikurangi d nya kita jabarkan. Ini adalah b kuadrat dikurangi 4ac per 4a kuadrat. Berarti sama dengan b kuadrat dikurangi b kuadrat ditambah 4ac per 4a kuadrat. B kuadrat kurangi b kuadratnya habis, tinggal 4ac. A nya kita bagi, ya. Berarti sisanya tinggal 4 nya juga kita bagi, ya, tinggal c per a.
Jadi X1 dikali X2 itu rumusnya adalah C per A. Nih, itu yang perlu kita simpan. Ya, asal-usulnya dari sini tadi ya. Oke, berikutnya kita beri contoh. Misalkan saya punya persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah x min 5 sama dengan 0. Ya, ada persamaan kuadrat seperti ini. Perintahnya tentukan yang pertama, tentukan yang A itu adalah x1 ditambah x2. X1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu nilainya berapa? Ya, jadi sebelum kita menentukan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, berarti dari sini kita hitung dulu. Ya, soalnya di sini berarti A kan nilainya berarti ini A-nya 2, B-nya 1, kemudian C-nya negatif 5. Negatif 5. Oke, kalau seperti ini berarti x1 ditambah x2, rumusnya tadi kan ini negatif B dibagi A. Negatif B per A, jadi sama dengan negatif B. Negatif 1 per A-nya 2, berarti negatif setengah untuk x1 tambah x2. Kemudian x1 dikali x2, rumusnya tadi ya C per A. C per A berarti negatif 5 per 2 gitu. Nah, kita cari dulu itu, baru kita selesaikan soalnya. X1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, berarti kita ubah dulu. X1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu sama dengan x1 ditambah x2 kuadrat dikurangi 2x1 kali x2. Ya. Sama dengan x1 yang kita substitusikan. X1 ditambah x2 nya berapa? Ketemunya negatif setengah. Kuadrat dikurangi 2, x1 kali x2 nya adalah negatif 5 per 2. Berarti ketemunya 1 per 4 dikurangi, ini hasilnya negatif, berarti jadinya ditambah 10 per 2 ya, berarti sama dengan 1 per 4 ditambah 5. Kita samakan penyebutnya, 1 per 4 ditambah 20 per 4, ketemunya 21 per 4. Ini jumlahnya ya. Berarti x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat itu ketemunya 21 per 4. Tuh, untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Saya ubah di sini. Ya, kalau tadi kan ini sudah kita hitung, di soal yang sama saya beri perintah yang sama. 2x kuadrat tambah x dikurangi 5 sama dengan 0. Ketemunya ini ya, x1 plus x2 nya min setengah, x1 plus x2 nya min 5 per 2. Nah, tadi pertanyaannya adalah x1 kuadrat tambah x2 kuadrat berapa? Nah, sekarang kita ganti sedikit. Kalau pertanyaan adalah 1 per x1 ditambah 1 per x2, ini sama dengan berapa nilainya? Kan seperti itu. Oke, kalau seperti ini berarti ini kita ubah dulu menjadi bentuk ini. Jadi bentuk penjumlahan dan hasil kali, ya. Syarat ini kan bentuknya pecahan, ya. Kalau bentuknya pecahan, otomatis kalau kita tambah harus kita samakan penyebutnya dulu, gitu ya. Yang kita samakan penyebutnya. Berarti x1 kali x2 saja penyebutnya. x1 kali x2. x1 kali x2 kalau kita bagi dengan x1 hasilnya adalah x2. x2 dikalikan 1 berarti x2. Terus x1 kali x2 kita bagi x2 hasilnya adalah x1. Kita kalikan dengan 1 berarti x1. Ini boleh kita tulis x2 tambah x1 kan akan sama dengan x1 ditambah x2 dibagi x1 kali x2. Berarti hasilnya adalah, kita tinggal substitusikan, x1 tambah x2 negatif setengah. Kita bagi x1 kali x2 negatif 5 per 2. Berarti sama dengan negatif 1 per 2 kali, ya, pembagian oleh pecahan. Berarti sama dengan kita kali, tapi pembaginya kita tukar posisi, ya. Kita balik. Berarti 2 per 5. 2. Nah, kemudian negatif, kalau negatif jadinya positif. Tinggal 1 per 5. Oke, ini untuk yang di sini. Ya, untuk bentuk-bentuk yang lain bisa kita selesaikan dengan cara, jadi kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk-bentuk yang diketahui, bentuk jumlah dan bentuk kali ini.
Itu untuk materi kali ini, pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, bisa untuk belajar di rumah. Ya, terima kasih. Saya Fili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.